Shalom, selamat pagi Gereja Kemenangan. Shalom. Allah mengasihi Bapak Ibu. Hari ini ada minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Dengan kasih setianya, Dia telah memelihara kita semua. Kita sudah melewati setengah jalan di tahun 2020 ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dia pasti menuntun kita menutup tahun ini dengan berkemenangan. Amin. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia, satu-satunya Allah yang layak menerima hormat dan pujian dari kita semua. Haleluya, haleluya. Yang ku perlu, Kau
pagi hari ini, ambil waktu sesaat untuk merenungkan setiap kebaikan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Betapa Allah yang setia, betapa Allah yang mulia, betapa Dia mengasihi setiap kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau mulia, Kau setia, Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Ialah yang kaya raya, Allah yang setia. Allah yang mengasihi, yang hati-hatinya mengasihi. Haleluya, haleluya. Engkau Allahku, Engkaulah Rajaku, Allah yang setia selalu bersamaku.
Sungguh kami banggakan Engkau. Engkau Allah kami yang begitu setia, begitu mengasihi setiap kami. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang selalu menemani kami, selalu menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau menerima kasih-Mu. Kami mau antusias datang mendekat kepadamu. Kami mau berikan seluruh hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami mau lebih mendekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau tundukkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mengikuti ibadah kami ini Bapa, dengan tetap fokus, dengan tetap antusias Tuhan. Karena kami tahu Allah kami bertahta di atas pujian umatnya. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun
berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. 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 Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Sungguh nyata perlindunganmu bagi setiap kami. Amin. Tidak ada satu kuasa yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Sungguh Allah kami, Engkau adalah Bapa kami Tuhan. Haleluya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
dengan lembut. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Taruhlah tangan kananmu di dada Bapak Ibu. Katakan dengan lembut. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah Bapa
Bapa, penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami rindu bersekutu, kami rindu Engkau Tuhan. Bawa kami mendekat, semakin melekat. Bawa kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Yesus, oh Allah, Engkau sungguh baik. Engkau Allah kami, Engkau Allah kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh-sungguh Allah kami yang ajaib. Kau sungguh-sungguh Allah kami yang baik. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami, satu-satunya Allah yang adalah kasih itu sendiri. Betapa kami rindukan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Betapa kami ingin mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Engkau Allah kami, Engkau sungguh-sungguh Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, tidak ada duanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami ya Bapa, untuk menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu. Kami mau taat dengar-dengaran dengan Engkau ya Bapa. Berbicaralah secara pribadi setiap hari Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami ingin belajar mengenal-Mu Bapa. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau mendekat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami. Suburkanlah hati kami Tuhan. Supaya ketika benih itu ditaburkan, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buahnya boleh dirasakan manis oleh orang juga Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kau sungguh Allah kami yang ajaib. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, berkata-katalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, baik mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami naikkan seluruh pujian, penyembahan kami, karena Engkaulah Raja yang perkasa, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Berbicaralah, urapilah kebenaran firman-Mu, jamah hati kami, sehingga
kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi firman kehidupan, firman kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiba di pemberitaan firman seri Hidup dari Firman bagian ketiga hari ini. Mari kita akan membuka kitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita buka kitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Ya, ayat 15 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang difirmankan Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan lanjutkan setelah pada minggu yang lalu kita melihat ada sebuah mujizat. Bagaimana tepung dalam tempayan tidak habis-habis dan sedikit minyak dalam buli-buli pun tidak pernah berkurang. Nah, hari ini mari kita akan lihat pada bagian yang lain, khususnya di dalam kisah setelah terjadi mujizat tepung dan minyak, ada sesuatu yang terjadi. Dan saudara-saudara, pesan inti dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah seorang yang hidup dari firman, ia harus belajar menyendiri dengan Allah. Dan ketika ia sendiri dengan Allah, itu akan membuat orang itu bisa memahami dan mengenal bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, mari kita akan lihat saudara-saudara. Yang pertama adalah mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan janda di Sarfat. Lalu bagian keduanya adalah apa yang diperbuat oleh Elia. Dan saya ingin tutup nanti, bagian ketiganya adalah dengan dampak dari seorang yang hidup dari firman. Nah, mari kita akan lihat dengan cepat apa yang terjadi dalam kehidupan janda di Sarfat. Tentunya setelah kita mendengar firman minggu yang lalu dan juga kalau kita baca lagi dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16, maka yang terjadi kepada janda di Sarfat, yang pertama dia mengalami yang namanya pelipat gandaan persediaan tepung dan minyak yang ia punyai, saudara-saudara. Jadi ketika dia mendengar apa kata firman yang diucapkan oleh Elia, ya, "Buatlah lebih dulu sepotong roti kecil bagiku,
Sesudah itu buatlah bagimu dan bagi anakmu. Lalu Elia mengatakan, sebab Tuhan berfirman bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis-habisnya. Demikian juga minyak dalam buli-buli itu akan selalu ada. Jadi ketika ia mendengar, ia melakukannya, dan janda di Sarefat ini betul-betul mengalami yang namanya keajaiban. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi setiap hari selalu saja ada persediaan tepung dan minyak. Seberapapun yang diperlukan untuk hari itu. Demikian dari hari ke hari untuk beberapa lamanya, saudara-saudara, janda ini betul-betul mengalami mujizat demi mujizat. Nah, sampai pada hari-hari di dalam kehidupan janda di Sarefat ini, kalau setiap hari dia sungguh-sungguh mengalami mujizat yang sedemikian hebat, sebenarnya atau seharusnya janda di Sarefat ini akan selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap harinya. Karena di awal janda ini mengatakan kepada Elia, aku tidak punya apa-apa. Kalau aku makan hari ini, aku akan hidup hari ini, tetapi besok aku tidak tahu harus makan apa, jadi aku akan mati dengan segera. Tetapi setelah dia mendengar firman, dia percaya firman, dia melakukan firman, mujizat terjadi. Sebetulnya sejak dari hari itu, janda ini akan dan harusnya selalu bersyukur oleh karena melihat kebaikan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan sejak mujizat itu terjadi, seharusnya janda di Sarefat ini juga belajar mempercayai Allahnya Elia. Sebab janda di Sarefat ini adalah janda yang sama sekali tidak mengenal kepada Tuhan. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Elia, dia mengalami mujizat yang seperti yang dikatakan oleh Elia. Seharusnya janda ini mulai belajar untuk mempercayai Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa diandalkan setiap hari, Allah yang selalu memeliharakan kehidupannya. Dan saudara-saudara, Elia cukup lama berada di Sarefat. Jadi janda di Sarefat ini juga mulai bertumbuh di dalam mengenal Elia. Ya, yang mungkin dia ketika kesan pertama janda di Sarefat ini menilai bahwa Elia itu adalah seorang pria yang egois, yang pertama-tama minta air, dia punya air, tetapi ketika Elia minta makan, dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya sedikit. Tetapi Elia kelihatannya sedikit memaksa, buatlah bagiku dahulu, sesudah itu bagimu dan bagi anakmu. Bisa saja janda di Sarefat ini mulai berpikir bahwa pria ini kok kelihatannya egois ya. Ya, meminta sesuatu yang dia tidak punya sama sekali, hanya punya sedikit dan cukup untuk mereka berdua. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan berjalannya dari hari ke hari, sementara ia mengalami mujizat demi mujizat, persediaan tepung yang tidak ada habisnya, persediaan minyak juga selalu ada. Pada akhirnya janda di Sarefat ini mulai mengenal bahwa pria yang ada di hadapannya yang bernama Elia itu adalah seorang abdi Allah, seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan, nabinya Tuhan. Jadi secara fakta bahwa janda ini melihat ada satu sosok seorang rohaniawan yang bisa mendoakan dia, yang dimana dia bisa menyerahkan seluruh permasalahannya kepada Tuhan. Dan tetapi kita melihat saudara-saudara yang kedua yang terjadi di dalam kehidupan janda ini bukan hanya mujizat hari demi hari, tetapi secara tiba-tiba di dalam ayat 17 saya baca ulang. Sesudah itu, maksudnya sesudah mujizat terjadi, hari demi hari, bulan demi bulan dilalui. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Nah ini bahasa Alkitab, sampai tidak ada lagi nafasnya. Jadi peristiwa yang kedua yang dialami oleh janda ini adalah secara tiba-tiba saja. Anaknya sakit sampai tidak ada lagi nafasnya. Perhatikan kata, sampai tidak ada lagi nafasnya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pengalaman yang saya sebutkan tadi di atas, ketika janda ini melihat mujizat dan janda ini mulai mengenal bahwa
Elia bukan pria biasa, tapi dia adalah abdi Allah, hamba Allah, nabinya Allah. Dan bisa belajar mengenal Allahnya yang disembah oleh Elia. Pada waktu janda ini menghadapi masalah anaknya sakit keras, lalu sampai tidak ada lagi nafasnya, saya menulis begini bahwa janda ini, ya, apa yang dilakukan oleh janda ini? Nah, ketika ada pertanyaan apa yang dilakukan oleh janda ini, Alkitab menuliskan kepada kita bahwa janda ini tidak berdoa kepada Allahnya Elia. Tidak meminta pertolongan kepada Allahnya Elia. Dan janda ini juga tidak datang minta bantuan doa kepada Elia. Seharusnya kalau dia mulai mengenal bahwa Elia adalah nabi Tuhan, abdi Tuhan, hamba Tuhan, seharusnya Elia didatangi oleh janda ini dan mengatakan, Tuhan tolong doakan anakku ini supaya sembuh, supaya bangkit lagi. Tidak, janda ini tidak berdoa kepada Allahnya Elia, janda ini tidak minta bantuan doa dari Elia. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat 18, saya bacakan begini, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksud kedatanganmu kemari, hai abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Nah, saudara-saudara, dari apa yang dikatakan oleh janda ini kepada Elia, janda ini sepertinya sedang menyalahkan dirinya. Jadi karena kesalahan yang pernah dia perbuat, maka anaknya mati. Itu. Jadi sekali lagi, dia tidak berdoa kepada Allahnya Elia, dia juga tidak minta bantuan doa kepada Elia, tetapi ia ketika menghadapi masalah, ia sepertinya sedang mempersalahkan dirinya sendiri. Karena kesalahan yang dia lakukan, maka anaknya itu mati. Dan Alkitab tidak menulis apa-apa tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh janda ini. Jadi kita tidak perlu tahu. Tetapi yang menarik adalah di perkataan selanjutnya. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Yang berikutnya adalah dan untuk menyebabkan anakku mati. Jadi janda ini sepertinya bukan saja sedang menyalahkan dirinya, tapi juga sedang menyalahkan Elia. Dengan perkataannya mengatakan begini, Tuhanku, singgahkah engkau ke rumahku, sehingga menyebabkan kematian anakku. Jadi secara tidak langsung, janda ini sedang menuduh bahwa kedatangan Elia. Kalau bukan, maksudnya begini, kalau anak itu mati, kalau bukan karena kesalahan yang pernah dia berbuat, janda ini boleh berpikir bahwa anak ini mati, jangan-jangan karena kedatangan Elia. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa bisa saja janda ini punya konsep pikir yang salah, di mana saya melihat bahwa sepertinya dia sedang menyalahkan dirinya sendiri, dan secara tidak langsung dia juga mulai menyalahkan Elia karena kedatangannya itulah yang menyebabkan anaknya mati. Kenapa bisa demikian? Bisa saja janda ini punya konsep pikir yang salah. Artinya begini, selama beberapa lama memang ia mengalami mujizat tepung dan minyak. Kalau memang ada kebaikan Tuhan, kalau memang ada mujizat demi mujizat, namun kok kenapa sampai terjadi kematian? Jadi kalau selama ini keajaiban demi keajaiban saya alami, kenapa secara tiba-tiba saya harus mengalami ketidakbaikan? Jadi janda ini mulai berpikir kalau selama ini hari demi hari mengalami yang namanya kebaikan demi kebaikan, seharusnya terus-menerus tentang kebaikan yang akan dia alami. Tetapi sempat dia berpikir, kenapa di dalam kebaikan demi kebaikan yang saya alami, kok ada juga yang namanya ketidakbaikan, yaitu anaknya sakit keras dan sampai tidak ada lagi nafasnya. Dan saya mulai menemukan alasannya adalah janda ini hanya baru bisa melihat Tuhan yang kemarin. Yang berkaitan dengan tepung dan minyak. Tetapi janda ini tidak pernah berpikir,
tidak pernah terpikir dan tidak pernah punya konsep pikir yang benar bahwa Tuhan sebenarnya juga ada pada hari itu di saat anaknya sakit keras dan sampai kepada tidak ada lagi nafasnya. Sebenarnya Tuhan selalu ada dalam segala keadaan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada janda itu untuk berseru kepada Tuhan yang sudah membuat mujizat di hari kemarin atau juga tadi pagi sebelum anaknya meninggal. Tetapi janda ini tidak lakukan itu. Janda itu juga tidak datang kepada Elia untuk minta doa. Jadi menurut saya masalahnya adalah karena janda ini punya konsep pikir Tuhan itu adalah Tuhan yang kemarin atau Tuhan itu adalah Tuhan tadi pagi saat mengambil tepung dan minyak masih terjadi mujizat. Tetapi untuk masalah anak yang sakit, anak yang sampai meninggal tidak pernah terpikir di dalam janda ini adalah akan melibatkan Tuhan. Nah, karena janda ini tidak bisa melihat Tuhan yang ada bagi dia dan dalam segala keadaan, maka yang kelihatan adalah masalah, yaitu masalah anak yang sakit keras dan tidak ada lagi nafas. Sehingga inilah yang mulai menggoncangkan batinnya. Inilah yang mulai menggoncangkan tentang ketidakyakinannya bahwa sebenarnya Tuhan yang bisa membuat mujizat di dalam tepung dan minyak juga adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan anaknya. Tapi janda ini tidak bisa melihat Tuhan yang seperti itu. Yang dia lihat adalah masalahnya. Sehingga ia mulai merasa jangan-jangan masalah ini terjadi adalah karena kesalahannya. Dia mulai menyesali dirinya. Dia mulai kecewa dengan dirinya. Dia mulai putus asa dengan dirinya. Tapi ternyata dirinya tidak bisa memecahkan masalahnya. Dan biasanya ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Ketika dia mulai merasa menyalahkan dirinya, kecewa dengan dirinya, putus asa dengan dirinya, dan dirinya sendiri tidak bisa menemukan cara terbaik untuk suatu masalah, menemukan jalan keluar, maka orang yang seperti itu bisa saja mulai menyalahkan orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Singgahkah engkau kemari untuk menyebabkan kematian anakku? Menurut saya di sini bahwa Elia sepertinya sedang dipersalahkan. Elia menjadi penyebab dari kematian anaknya. Elia sedang dituduh secara tidak langsung karena dia datang, dia tinggal di situ bahkan menyebabkan anaknya mati. Dan ketika Elia mendengar apa yang dikatakan oleh janda ini, saudara-saudara, bagaimanakah sikap Elia? Saya melihat di sini. Sikap Elia ketika dia dipersalahkan oleh janda itu, Elia tidak menjawab sepatah kata pun. Elia tidak membela diri. Elia tidak kecewa. Elia tidak marah. Dia diam saja. Jadi diamnya Elia itu, karena Elia menyadari orang yang seperti ini tidak perlu penjelasan yang panjang lebar. Tidak bisa diajak berdebat. Tidak bisa diajak untuk duduk dengan kepala dingin untuk mencari bukan saja penyebabnya tapi solusinya. Elia menyadari orang yang seperti ini tidak bisa diajak ngomong apa-apa. Jadi Elia menerima keadaan yang seakan-akan sedang dipersalahkan oleh janda ini. Elia disudutkan sebagai seorang yang menyebabkan masalah dalam rumah itu. Elia terima keadaan itu. Karena Elia telah belajar. Masalah apapun di tepi sungai Kerit, dia bisa hadapi. Elia telah belajar ketika dia diperhadapkan dari akibat waktu dia berani menyampaikan nubuatan di depan Raja Ahab. Allah tahu caranya bagaimana melindungi dan menyembunyikan hidup Elia dari tangan Raja Ahab yang mencoba untuk membunuhnya. Dari pengalaman itulah, maka inilah yang diperbuat oleh Elia, saudara. Yang pertama, yang diperbuat oleh Elia adalah Elia hanya meminta apa yang menjadi masalahnya si janda Sarfat. Ayat yang ke-19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia tidak banyak bicara, saudara.
Ini juga akan menolong kita. Ketika kita mungkin dipersalahkan, kita disudutkan sebagai penyebab dari satu keadaan. Mari kita akan belajar untuk diam. Saya teringat kepada satu pernyataan begini, saudara-saudara. Kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, entah masalah, entah tekanan atau goncangan, seorang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya satu, belajar agar mulut ini tidak berisik. Artinya tidak perlu mengungkapkan dengan kemarahan, dengan kata-kata yang kecewa, kata-kata yang isinya putus asa, putus harapan. Tetapi dia akan mencoba untuk diam, tidak ngomong apa-apa. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari diamnya mulut tidak mengatakan apa-apa adalah tentang hati yang tetap tenang, tidak bergoncang. Kalau mulut tidak berisik, hati tidak goncang, di dalam ketenangan itulah seseorang akan menemukan yang namanya tuntunan tangan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Elia di dalam bagian ini. Jadi saya melihat apa yang diperbuat Elia adalah Elia hanya meminta apa yang menjadi masalahnya si janda Sarfat itu. Elia mengatakan, berikanlah anakmu itu kepadaku. Anak yang sudah mati tadi sudah. Anak yang di dalam Alkitab katakan sudah tidak ada lagi nafasnya. Kenapa Elia berani meminta anak itu? Karena Elia tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil bagi Allah untuk melindungi Elia dari murka dan geramnya Raja Ahab. Mendengar nubuatan bahwa beberapa tahun tidak akan ada hujan atau terjadi masa kekeringan. Elia sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Di tepi sungai Kerit, Elia sudah ngalamin. Nah, jadi ketika Elia mengambil anak itu artinya Elia sedang mengambil masalahnya janda ini. Kenapa? Karena Elia tahu yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan dirinya. Makanya dia membawa anak yang sudah mati ini naik ke kamar di atas dan dia mulai berseru. Ini membuktikan kepada kita. Kita akan belajar dari seorang Elia yang hidup dari firman. Elia tahu bahwa yang persis, maksud saya begini. Elia tahu persis, alamat yang tepat untuk mencari solusi adalah Tuhan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Sehingga di dalam ayat 19 tadi dikatakan, lalu Elia membawa anak itu ke kamarnya yang ada di atas. Saya merenungkan begini, kenapa ya kok Elia nggak langsung aja mendoakan anak itu di depan ibunya gitu. Tetapi harus membawa anak itu naik ke atas dan hanya dia dengan anak itu saja berdua di kamar. Lalu tersiratlah kebenaran bagi saya bahwa ketika Elia membawa anak itu ke kamarnya yang ada di atas, Elia memutuskan dia harus belajar menyendiri. Dan tentunya menyendiri bersama dengan Tuhan. Ingat itu. Elia belajar menyendiri, tapi menyendiri dengan Tuhan. Sebab di awal Elia tahu, janda ini merasa bahwa anaknya mati karena kesalahannya, dan Alkitab tidak beritahukan kepada kita apa kesalahannya. Dan janda ini punya konsep pikir, karena Elia maka anaknya mati. Dan Elia tahu, untuk mengatasi masalah seperti itu, dia perlu mengasingkan diri. Dia perlu menyendiri dengan membawa masalahnya, yaitu anak yang tidak ada nafasnya tadi. Menyendiri dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar kembali dari firman yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, maka seorang Elia yang hidup dari firman adalah seorang Elia yang telah mendengar firman Tuhan, telah mendengar suara Tuhan, lalu mempercayainya, lalu mentaatinya, maka Elia mengalami kedaulatan Allah, di mana Allah melindungi dirinya dari murka Raja Ahab. Bahkan Elia juga mengalami kesetiaan Allah yang memeliharanya
setiap hari ketika dia ada di tepi sungai Kerit. Elia ngalamin itu. Bahkan di dalam ayat 17 ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Untuk beberapa saat Elia masih stay. Walaupun sungai itu sudah kering, tidak mengalirkan air, Elia mengalami di situ tentang kekuatan Tuhan yang membuat dia bisa bertahan sekalipun ada dalam penderitaan, tidak adanya air, tetapi dia tetap mempercayai bahwa Tuhan kekuatannya, Tuhan kehidupannya, Tuhan sandarannya. Ditambah lagi dengan pengalaman bagaimana Elia betul-betul melihat bahwa tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli tidak akan ada habis-habisnya. Itu dialami oleh seorang Elia yang hidup dari firman. Nah sekarang saudara, permasalahannya lain lagi. Seperti saya katakan tadi ketika Elia mengatakan, berikan anakmu itu kepadaku. Elia membawanya ke kamarnya yang ada di atas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini yang dilakukan oleh Elia yang kedua adalah Elia berada dalam kesendirian untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk berseru kepada Tuhan. Supaya fokus hatinya, fokus imannya, fokus pengharapannya tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Maka dia harus menyendiri dengan membawa masalahnya tadi, yaitu anaknya, si janda itu yang sudah tidak ada nafasnya, dibawanya ke kamar. Itu menggambarkan kepada kita satu kebenaran, bahwa kita akan belajar dari Elia. Kita juga harus belajar memanfaatkan waktu kesendirian untuk menyendiri bersama dengan Allah saja. Karena Elia sudah menemukan solusi yang tepat, alamat yang tepat. Ada satu pribadi yang diandalkan di dalamnya, yaitu Tuhan. Dan Elia sudah belajar, ketika dia ada di tepi sungai Kerit, ia tidak diam saja. Tetapi Elia belajar untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Elia mengerti, Elia juga harus belajar bahwa dia harus hidup dari firman, tetapi juga dia harus hidup bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk Elia membangun kedekatan dengan Tuhan. Untuk Elias membangun pengenalan yang semakin dalam tentang Tuhan. Untuk Elia belajar peka dengan suara Tuhan. Bahkan Elia belajar membangun ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, diamlah kamu di tepi sungai Kerit, aku sudah perintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan di sana. Tuhan tidak perjelas secara terperinci. Burung gagak akan datang berapa kali dalam sehari. Jenis makanan apa yang akan dibawa oleh burung gagak. Tetapi Allah mengatakan, diamlah di tepi sungai Kerit, diam di sana, aku sudah perintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan di sana. Untuk Elia mempercayai dan mengalami janji Allah itu, Elia harus belajar membangun ketergantungannya kepada Allah. Makanya ketika ada di tepi sungai Kerit, dia pasti memberikan pujian, penyembahan, mulai berseru kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, hari demi hari, ketika dia ada di tepi sungai Kerit, betul-betul dia mengalami penggenapan dari Allah, di mana dia sudah belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka Elia pada akhirnya menemukan bahwa di dalam kamusnya Allah, tidak didapati kata mustahil bagi Allah. Elia menemukan gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa perintahkan burung gagak datang pagi dan petang membawa roti dan daging. Setiap hari, 1 hari 2 kali. Itu terus terjadi beberapa waktu di tepi sungai Kerit. Elia betul-betul mengalami yang namanya bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
Bahkan ketika dia masih tinggal di tepi sungai Kerit, walaupun sungai Kerit itu udah kering, gak ada airnya, Elia masih bisa melihat bahwa ternyata dia masih bisa hidup. Karena dia percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu dia melihat tepung dan minyak yang sedikit yang dipunyai oleh janda itu, Elia juga melihat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah sekarang dia diperhadapkan seakan-akan dia sedang dipersalahkan oleh janda itu. Dan dia tahu solusi yang tepat adalah dia harus kembali menyendiri dengan Allah. Dia harus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana dulu dia belajar ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan di tepi sungai Kerit. Maka sekarang ini saatnya dia juga belajar ketergantungan kepada Tuhan. Makanya dia mulai berdoa, dia mulai berseru. Dan Alkitab katakan di dalam ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan ia berseru kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Arti nama Elia adalah Tuhanku adalah Allahku. Elia mengenal benar saudara, siapa Tuhan baginya. Dan ketika ia mengambil masalah si janda itu, Elia tahu yang harus dilakukan adalah dia mulai berdoa. Dia berdoa dengan tekun, itu artinya 3 kali tadi. Dia berdoa dengan tekun, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dengan agresif, dia berdoa dengan antusias. Kenapa? Karena ketika Elia berdoa 1 kali belum terjadi perubahan apa-apa, 2 kali belum terjadi perubahan apa-apa, 3 kali. Itu adalah proses waktu di mana Allah kembali menguji Elia. Elia mau dileburkan oleh Tuhan ke dalam satu konsep pikir bahwa kalau dia mempercayai Allah dalam segala keadaan, sekalipun kelihatannya mustahil, waktu Elia bisa meleburkan hatinya bahwa ini saatnya dia sedang diuji oleh Tuhan, dan Elia tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan, sebagaimana mujizat terjadi di tepi sungai Kerit, sebagaimana mujizat terjadi dengan tepung dan minyak, mujizat anak yang sudah tidak ada nafasnya lagi pun bisa dikembalikan oleh Tuhan. Nah, di sini saya melihat saudara-saudara betapa pentingnya belajar seperti Elia untuk mulai menyendiri di dalam hal. Mari kita akan bangun kehidupan doa pribadi kita. Mari kita akan mulai berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hari-hari ke depan, saudara, di era new normal ini, saudara-saudara, kita juga akan menjadi orang-orang yang bisa bertahan dalam kesukaran-kesukaran yang masih ada, kesulitan-kesulitan yang masih ada. Kita sedang menjalani kehidupan yang tidak sedikit tantangannya. Ada goncangan, masih ada tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita akan menjalani kehidupan untuk menjadikan imun rohani kita tetap sehat, tetap kuat. Roh kita menyala-nyala dalam segala keadaan. Mari kita akan belajar seperti seorang Elia yang hidup dari firman. Dia mengerti bahwa masalah kesendirian dengan Allah itu harus diutamakan. Dan Elia betul-betul melakukannya. Ketika dia sendirian dengan Allah, dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa. Dan di dalam ayat 22, apa hasilnya ketika Elia berdoa seperti itu? Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Benar, doa itu adalah sebuah permintaan. Doa adalah menyerahkan masalah itu, betul. Dan di dalam kesendirian itu, kita bukan hanya menyerahkan masalahnya. Bukan hanya meminta pertolongan Tuhan. Tapi kita belajar tentang ketergantungan akan harapan yang hanya ada di dalam Tuhan. Dikatakan Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Kita melihat di sini saudara-saudara, Elia betul-betul mengalami bahwa bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Amin. Saya tidak tahu apa yang sedang ada di dalam benak saudara. Apa yang sedang ada dalam kehidupan saudara. Pergumulan apa yang sedang ada dalam diri saudara. Masalahnya kelihatan begitu besar saudara. Sukar untuk dilewati. Sukar untuk diselesaikan. Maka belajarlah dari Elia. Ambil itu masalah. Bawa itu masalah. Di saat kita sendirian dengan Allah. Mulai kita berseru kepada Allah. Untuk menyerahkan masalahnya. Untuk mulai mengandalkan Allah, untuk mulai bergantung sepenuhnya kepada Allah.
Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Tetapi ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang diperkenan oleh Tuhan. Saya percaya ketika saudara-saudara juga melakukan yang sama. Doa saudara yang sungguh-sungguh, walaupun kita adalah manusia yang biasa-biasa saja. Tetapi kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan, amin. Dan yang ketiga, saudara. Elia menunjukkan kepada janda itu bahwa jawaban atas masalahnya sebenarnya adalah Tuhan. Ayat 3 mengatakan Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Nah, jadi jelaskan ibunya ada di bawah, Elia dan hanya dengan anak sendiri ada di atas. Itu fokus Elia dalam kesendirian. Dia tahu kalau dia sendiri dengan Allah, dia akan berfokus kepada Allah, dia akan menemukan Allah, dia akan ngalamin Allah. Dan Elia menunjukkan kepada janda ini, anakmu ambil, anakmu sudah hidup. Wow. Lalu yang bagian besar ketiga adalah dampak dari seorang yang hidup dari firman, maka Elia menjadi berkat buat keluarga janda ini. Ayat 24 mengatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi kita melihat di sini, saudara, seorang yang hidup dari firman, jangan takut kalau dipersalahkan. Jangan takut kalau dituding sebagai penyebab. Bahkan mungkin lebih kasar lagi, dianggap sebagai biang kerok dari satu keadaan. Jangan takut, jangan marah. Lari segera ke hadapan hadirat Allah. Masuk dalam hadiratnya. Berseru kepada Allah. Doa dengan tekun, doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan agresif, doa dengan antusias. Katakan bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu yang dialami oleh Elia. Sampai pada akhirnya ketika mujizat terjadi, Elia telah menjadi berkat buat janda ini. Yang membuat janda ini benar-benar bukan saja tahu tapi mengenal bahwa Elia adalah seorang hamba Tuhan, abdi Allah. Yang telah menjadi utusan dari Allah untuk mengubah kehidupannya. Untuk membawa janda dan anaknya ini bisa mengenal kepada Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada. Sebagai seorang yang hidup dari firman, Tuhan akan menjadikan hidup kita pembawa berkat, saudara. Pembawa damai. Di mana hidup kita akan dijadikan Tuhan sebagai alat untuk membuat orang juga bisa ngalamin Tuhan yang sama. Dampak yang keduanya adalah nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Janda itu mengakui bahwa firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dan janda ini pada akhirnya mengakui dengan mulutnya dan dengan hati yang percaya bahwa Tuhannya Elia adalah Tuhan yang hidup. Firman yang diucapkan oleh Elia adalah firman yang benar. Firman yang hidup. Firman yang berkuasa. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari seorang Elia yang hidup dari firman adalah, mari saudara, ketika saudara menghadapi tekanan apapun, ketika saudara sedang menjalani hal apapun di dalam hidup ini, saudara akan dituntun dalam proses Tuhan. Menemukan kebaikan demi kebaikan, keajaiban demi keajaiban, dan mujizat akan terjadi. Kalau kita sebagai seorang yang hidup dari firman adalah kita harus belajar menyendiri dengan Tuhan. Mari kita akan bawa hidup kita, disiplinkan diri kita, masuk mendesak ke dalam hadirat Tuhan. Karena hanya Dia pribadi yang selalu akan menyambut kita itu apa adanya. Dia yang akan mengatakan, aku mengasihimu, aku siap menolongmu, aku selalu menyertaimu, aku selalu ada dalam segala keadaan yang kau hadapi. Dan pada akhirnya Tuhan akan menyatakan pribadinya yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita akan putuskan bahwa kita sebagai seorang yang percaya, yang hidup dari firman, kita akan belajar menyendiri dengan Allah. Supaya kita akan mengalami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu hidup kita jadi berkat,
dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar lagi dari seorang Elia yang hidup dari firman. Ketika dia menghadapi satu masalah Tuhan. Walaupun dia merasa sepertinya sedang dipersalahkan oleh janda itu. Dan dia juga menemukan bahwa sepertinya janda ini juga sedang menyalahkan dirinya yang menyebabkan masalah itu muncul. Di dalam hal ini Tuhan, kami mau belajar dari seorang Elia. Kami mau masuk menyendiri dengan Tuhan. Masuk mendesak dalam hadirat Tuhan. Kami hanya mau menyendiri dengan Tuhan dalam sebuah hubungan, dalam sebuah kedekatan, dalam sebuah seruan hati kami. Karena kami tahu Engkaulah solusi yang tepat untuk segala sesuatunya. Engkau adalah alamat yang tepat Tuhan. Sebagai tempat untuk bersandar, tempat untuk berharap, tempat untuk menemukan jawaban, tempat untuk mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami dengan kekuatan-Mu, kami akan selalu bisa membawa diri kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menyendiri dengan Tuhan. Sehingga keyakinan kami semakin kuat bahwa di dalam Allah tidak ada satupun yang mustahil. Semua bisa. Tuhan Yesus, jadikan kami. Setiap hari kami juga boleh mengalami bahwa tidak ada yang mustahil. Baik bagi Tuhan maupun bagi kami orang percaya. Kami rindu dimanapun kami berada, hidup kami berdampak. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami tetap berada dalam satu kehidupan sebagai seorang yang hidup dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Jadi saudara-saudara, minggu depan adalah tanggal 5 Juli. Jadi kita akan start dengan ibadah raya di gereja pada jam 10. Kita bersyukur kita sudah berada di dalam masa penantian yang sangat panjang. Kita sudah belajar banyak hal dari Tuhan. Bagaimana kita bisa berperan di dalam kehidupan sehari-hari, tetap menjadi pembawa berkat, pembawa damai dalam kehidupan ini. Dan kita juga sudah berdoa supaya satu saat gereja-gereja bisa dibuka kembali untuk ibadah dan sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah dibuka oleh pemerintah dan juga mengikuti himbauan dari Badan Pengurus Pusat, maka kita sudah ada di dalam satu penantian, maka minggu depan tanggal 5 Juli kita akan ada ibadah di gereja pada jam 10 dan tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Ya, mari kita akan saksikan sejenak video ini, saudara simak baik-baik dan saudara lihat di sana, lalu kita akan lakukan bersama-sama. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol kesehatan yang harus kita patuhi sebelum beribadah. 1. Mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. 2. Mengeringkan tangan dengan tisu dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan. 3.
Petugas Usher akan mengukur suhu tubuh Anda sebelum memasuki ruang ibadah dan dihimbau tetap melakukan social distancing saat menunggu petugas Usher mengukur suhu tubuh Anda. 4. Tidak berjabat tangan saat masuk, selama ibadah, dan saat pulang ibadah. 5. Duduk di kursi yang telah disediakan, dilarang menggeser dan memindahkan kursi saat ibadah berlangsung, dan tetap memakai masker selama beribadah. Setelah ibadah selesai, dihimbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, tadi saudara sudah lihat videonya ya. Jadi saya hanya mengulang sedikit. Ketika ibadah kita akan mengikuti protokol kesehatan. Sejak saudara dari rumah, mari kita akan gunakan masker. Lalu pastikan bahwa tubuh kita fit, gitu ya. Jadi kalau berasa ada demam atau mungkin batuk-batuk yang terus-menerus, sedang flu atau influenza, maka disarankan oleh pemerintah juga untuk tinggal di rumah, beristirahat sejenak, dan biarkan Tuhan memulihkan. Tetapi kalau kita fit, mari kita akan ibadah bersama-sama, kenakan masker dari rumah. Lalu ketika tiba di gereja, saudara ikuti protokol kesehatan, saudara cuci tangan, kalau mungkin juga masih belum mantap, tersedia hand sanitizer, kemudian juga saudara akan diukur suhu tubuh saudara, kalau 37 lebih gitu ya, ya jangan marah kalau disarankan, saudara lebih baik istirahat dulu gitu ya. Karena kita mau di dalam era new normal ini saudara-saudara, kita mau supaya orang lain sehat karena kita, ya orang lain sehat karena kita. Kemarin ada satu pemberitaan firman Tuhan yang saya dengar begini, dan ini pembicaranya adalah dari GCA, bahwa ada 3 hal yang sangat penting di era new normal itu adalah 1, doa. Kita akan terus berdoa supaya kita tetap sehat, orang lain tetap sehat, dan virus corona ini akan segera berakhir ya. Kemudian pakai akal sehat. Nah, itu pakai akal sehat. Jadi kita akan ikuti protokol kesehatan, lalu kita akan kerjasama juga. Jadi mari kita mau supaya bukan saja kita yang sehat, ya, kita juga mau orang lain sehat karena kita. Jadi kita akan kerjasama dalam hal ini. Jadi nanti untuk ketika ada di dalam ibadah pun, mari kita akan kenakan masker. Setelah selesai ibadah, kita akan segera pulang. Dan minggu pertama 5 Juli itu kita hanya akan mengadakan ibadah raya saja, ya, ibadah raya saja pada tanggal 5, untuk berikutnya nanti akan diumumkan. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati, saudara tetap semangat, jangan lupa terus berdoa seperti Elia tadi, ya, supaya Tuhan yang akan menolong dalam segala sesuatunya. Dan jangan lupa tetap cinta Tuhan dan cinta firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani kami, membawa diri kami lebih dekat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk dimulainya lagi ibadah di gereja-gereja yang lain pada tanggal 5 Juli. Tuhan berkatilah agar setiap kami semua ketika kami hadir dengan tubuh yang fit, kesehatan yang maksimal. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu yang akan beribadah dengan penuh kerinduan, dengan penuh keantusiasan, mau menyembah Tuhan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu satu dengan yang lain, Engkau melindungi kami, jadikan kami sehat, dan jadikan kami juga berkat buat orang lain jadi sehat. Tuhan tolong semuanya itu Bapak pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Kami serahkan lebih dulu ke dalam tangan-Mu, berkatilah Tuhan untuk DKI, biarlah Tuhan senantiasa menyatakan lawatan-Mu, sehingga para penderita virus corona ini akan segera berkurang, bahkan berakhir. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan, kami hanya mau meminta pertolongan-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Oleh sebab itu kami memberkati kota Jakarta Tuhan, sehingga menjadi kota yang hijau, kota yang sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan Indonesia, berkati seluruh tenaga medis, biar mereka senantiasa ada di dalam perlindungan tangan Tuhan.
Kami doakan juga untuk lingkungan sekitar gereja Tuhan akan tetap berada di dalam rancangan Tuhan, yaitu semua warga yang ada di sekitar gereja tetap sehat dan ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu, dan ketika kami menyelesaikan ibadah online ini, kami juga akan menerima berkat daripada-Mu. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan inilah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita, Bapa yang selalu bisa dalam segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Bapa di sorga, Bapa yang selalu akan menyatakan pemeliharaannya, perlindungannya, dan Bapa yang selalu akan menjadi pembela dalam hidup kita. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang setia, Dia kekuatan, Dia pengharapan. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung akan terus mengurapi dan menuntun kita di jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Seluruh berkat ilahi tercurah menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.